Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang karakter Admiral Kizaru. Teori ini saya dapatkan dari user rage di forum Warscan. Dalam teori ini kita akan mencoba memprediksi peran Kizaru di Egghead dan perannya di Final Saga. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Yuk lanjut. Apa maksud dari keadilan yang tidak jelas dan bagaimana cara kerjanya? Kita tidak mendapat jawaban dari Oda. Tapi menurut kami, Oda memberikan petunjuk tentang hal ini di sepanjang cerita. Kami perlahan-lahan mempelajari cara Kizaru beroperasi, dan inilah yang dimaksud Oda dengan karakter ini. Oda perlahan membangun jalan untuk diambil Kizaru. Hal ini membuat kita penasaran dengan latar belakang Kizaru yang sebenarnya, dan apa yang sebenarnya mendorongnya untuk menjaga dan mewakili keadilan. Sejak perkenalannya, kami mengetahui bahwa dia adalah seorang laksamana yang proaktif seperti Kuzen, bukan seperti Akainu yang pada saat itu dilindungi undang-undang. Kizaru langsung melawan Supernova di Sabaudi 2 tahun lalu, dan dia siap menyerang Wano. Kizaru tampaknya lebih berada di dalam. Dia menjalankan perintah secara brutal, mendarat di sebuah pulau dengan bola meriam seperti di Sabaudi. Di sisi lain, dia mampu membentuk ikatan seperti yang diisyaratkan Sentomaru saat itu. Kizaru bukanlah seorang petarung berdarah dingin, namun ia tampaknya bertindak seimbang antara bekerja dan mewakili keadilannya, namun juga menjaga standar moral dan pertimbangan untuk orang-orang. Kami belum pernah melihat hal ini pada Kuma dan Pasifista di Sabaudi, tapi ini hanya menunjukkan bahwa Kizaru pun terkadang bisa menjadi tidak bersemangat atau dingin dalam waktu yang sama. Ya, dia adalah pria yang tampaknya telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan kita berharap dapat segera mempelajari masa lalunya lebih lanjut di chapter-chapter berikut. Ini adalah salah satu petunjuk terpenting yang Oda berikan kepada kita tentang Kizaru. Ia mengakui bahwa dirinya hanyalah bagian dari suatu sistem yang diatur oleh pemerintah dunia, dan mengingat ia mewakili keadilannya sendiri, yaitu keadilan yang tidak jelas. Lalu keadilan manakah yang sebenarnya ia wakili? Oda sebenarnya bermain-main dengan istilah tidak jelas. Itu adalah kabut yang mengelilingi Kizaru dan menutupi kebenaran, namun perlahan melalui interaksi kilas balik dan potongan lainnya, sifat asli Kizaru perlahan terungkap kepada pembaca. Sebuah metode yang digunakan Oda untuk memperjelas apa yang tidak jelas. Tidak hanya itu, kita dapat menganggap ini sebagai pengalaman pembaca yang paralel. Pembaca perlahan-lahan belajar tentang Kizaru dan moralnya, tetapi pada saat yang sama, Kizaru sendiri belajar lebih banyak tentang moralnya sendiri melalui konflik Egghead dan terutama Nika atau Leaf. Pada chapter 1090, kita melihat Kizaru mendekat untuk melawan salah satu teman baiknya, yaitu Sentomaru. Pada titik ini, dia seharusnya sudah mengalami konflik di dalam. Teknik yang dia gunakan disebut Yatano Kagami. Mungkin memiliki arti lebih dari sekedar nama yang keren dan memiliki referensi yang keren. Yatano Kagami adalah cermin yang ditempa oleh Dewa Kubah Ishikori. Dalam mitologi Jepang, dia menciptakan cermin Yatano Kagami yang sangat indah, yang memikat Dewi Matahari Amaterasu keluar dari guanya dan mengembalikan cahaya ke dunia. Hal ini sepertinya penting dalam konteks peristiwa terkini. Nika adalah Dewa Matahari saat ini dalam cerita, dan apakah Kizaru seharusnya memancingnya keluar dengan tindakannya? Ini adalah pertemuan yang menentukan antara Luffy atau Nika dan Kizaru. Kizaru masih terkejut melihat Luffy, dan dengan itu Luffy langsung mendekatinya. Ya, aksinya berhasil memancing Dewa Matahari, dan ini menggarisbawahi bahwa serangan cerminnya tidak hanya sekedar nama keren, tapi juga pesan untuk kita. Saat Kizaru bergerak menjadi orang bodoh, dia sendiri belajar lebih banyak dengan setiap orang yang dia temui, baik itu mantan teman-temannya atau Luffy dan bajak laut topi jerami lainnya. Dari sini kita masuk ke chapter 1092, chapter di mana Kizaru berbicara tentang tidak ingin menyakiti temannya, dan Luffy menggenggam Kizaru dengan girling, dan Kizaru menyadari
bahwa Nika ada di depannya. Pada chapter 1093, Kizaru melawan Luffy dan menggunakan dua teknik lagi yang dinamai dua dari tiga teknik regalia kekaisaran Jepang, Yasakani no Magatama, hadiah yang telah diberikan kepada Dewi Matahari Amaterasu, dan Ameno Murakumo, hadiah lain yang diberikan kepada pahlawan legendaris. Ini adalah pertanda bahwa Kizaru di masa depan akan memberikan sesuatu kembali kepada Nika. Sekarang kita tahu bahwa Saturn adalah akar dari segala kejahatan yang menimpa Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan sekarang seluruh Egghead. Terutama tindakan brutal Saturn terhadap Bonnie telah membuka mata banyak orang, termasuk Kizaru. Pada titik ini segala sesuatu, mulai dari pengenalan Kizaru di Egghead hingga ketidakmampuannya setelah kedatangan Saturn sedang dibangun, hingga Kizaru menyadari bahwa roda penggerak dalam mesin dia sebenarnya adalah mesin kejahatan Saturn. Aspek keadilan yang tidak jelas yang ia wakili sebenarnya adalah keadilan yang diinginkan Saturn, dan Kizaru terpaksa menyaksikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia inginkan, yaitu teman-temannya menderita dalam keputusasaan. Apakah Kizaru saat ini memiliki keinginan melanjutkan perintah yang diberikan oleh Saturn? Sekarang mesin tempat dia bekerja berpotensi rusak. Dalam chapter 1103 baru-baru ini kita melihat Kizaru tidak berdaya, bahwa Sentomaru telah ditangkap di tengah semua kekacauan di sekitar Saturn dan Bonnie. Satu-satunya pemikiran yang dapat dia keluarkan adalah pemikiran terhadap orang-orang yang dia anggap sebagai teman selama arc ini, yaitu Sentomaru dan Bonnie. Jika dia benar-benar mewakili segala bentuk keadilan, maka bukankah Kizaru seharusnya mengarahkan keadilannya untuk membela teman-teman baiknya? Kita melihatnya menari bersama mereka dan mendengarkan cerita legenda Nika bersama. Semua bagian seharusnya sudah terpasang pada tempatnya sekarang. Pemerintah dunia, khususnya Saturn, adalah yang jahat dan tidak adil, dan teman-temannya semuanya menderita. Dia tidak bisa memenuhi perintah secepatnya sesuai keinginannya tanpa ada yang terluka dalam proses. Kizaru menyadari hal ini, dan karena itu segala sesuatunya harus dilakukan secara berbeda dengan cara ini. Keadilan yang paling dia inginkan saat ini. Pada panel terakhir Kizaru, kita melihat dia bersandar di dinding tampak kelelahan, dan semua sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata saat ini. Hal ini terjadi tepat setelah tiba-tiba makanan muncul di hadapan Luffy untuk memberi makan dan meregenerasi sinar harapan yang mungkin mengakhiri kekejaman Saturn di Aegea. Kizaru telah membawakan untuk Luffy dengan sisa energinya yang tersisa. Dia pertama kali berbaring di tanah, lalu kita melihatnya bersandar di dinding. Makanan yang diterima Luffy ini bisa jadi merupakan kebalikan dari Yasakani no Magatama yang telah direferensikan sebelumnya. Hadiah untuk Dewi Matahari Amaterasu untuk memancingnya keluar. Nika akan kembali dan mengakhiri kekejaman Saturn di sini, dan dengan itu mengakhiri penderitaan teman-teman Kizaru di Bonnie, Kuma, Vegapunk, dan Sentomaru. Mereka semua akan mempelajari keadilan Nika dan apa yang mungkin diinginkan Kizaru. Kita pikir Kizaru melihat bagian dari masa kecilnya di Luffy. Jika kita pernah melihatnya saat kecil dan dia mirip dengan Luffy dalam beberapa hal atau bentuk, maka itu semua akan lebih masuk akal. Kita pikir dengan Kuma menghajar Saturn di sini, semua ini tidak akan dibiarkan sia-sia. Ini akan berakhir di sini, di Egghead, dan Saturn akan jatuh. Mesinnya jelas-jelas hancur, dan ini akan memungkinkan angkatan laut saat ini untuk mengambil keputusan baru. Pemerintah dunia tidak akan membiarkan kejadian ini terjadi. Kizaru telah gagal total, dan untuk setiap marinir di Egghead, penurunan pangkat besar sedang menunggu. Kita pikir mulai saat ini Kizaru tidak akan punya alasan lagi untuk membuat laporan atau kembali menjadi tentara pemerintah dunia. Saturn adalah pembuka mata. Bagi Kizaru hanya ada jalan ke depan mulai saat ini. Luffy akan bisa berterima kasih Kizaru karena telah membuat keputusan yang tepat atas keadilannya. Lagi pula dia bukan orang jahat, dan teman-teman Kizaru akan aman. Kizaru harus menyadari seperti apa posisi Luffy saat ini, dan ini akan menentukan bagaimana Kizaru mampu membalas budi kepada Nika karena telah membasmi kejahatan yang membelenggu nasib, dan Oda dengan cerdik telah mengisyaratkan hal ini di Egghead. Bajak laut Kurohige berlayar menuju Egghead.
Kita pikir Kizaru akan menyadari bahwa bajak laut topi sirami mewakili keadilan mereka sendiri dan bahwa mereka bukanlah musuh demi kebaikan yang lebih besar yang seharusnya diwakili oleh pemerintah dunia. Kizaru akan menyadari bahwa kejahatan sebenarnya adalah bajak laut lain seperti bajak laut Kurohige dan pemerintah dunia itu. Dia tidak bisa kembali ke fasilitas pemerintah dunia yang dikuasai oleh sampah. Kita pikir Kizaru akan menyadari bahwa bajak laut Kurohige berada di Pulau Egghead dan cara dia membalas Nika adalah dengan mengusir mereka atau membuntuti mereka dari Egghead ke tujuan masa depan mereka. Inilah yang paling masuk akal melalui proses eliminasi. Kizaru masih bisa mewakili keadilannya sendiri dan berusaha menjadi prajurit angkatan laut tanpa menerima perintah dari pemerintah dunia atau melapor kepada mereka. Dia masih bisa membantu Nika dengan mengejar saingan jahat Teach. Kizaru bisa menjadi cahaya yang menghilangkan kegelapan dan mungkin saja dia bisa membalas budi dengan menyelamatkan Garp di saat yang saat ini akan menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan catatan akhir untuk Egghead. Kizaru berpisah dengan teman-temannya untuk membuntuti bajak laut Kurohige. Kita bisa melihat Kizaru menemani setiap wakil laksamana yang telah diperkenalkan dia, memberi mereka semua tujuan untuk bersinar dan bertarung melawan bajak laut Kurohige. Ini adalah kebalikan dari referensi ketika sebelumnya pada Ame no Muraku. Pedang mewakili keutamaan keberanian, sesuatu yang akan dicerminkan Kizaru saat melawan bajak laut Kurohige. Pedang ini diwariskan kepada Yamato Takeru yang kemudian memberikan pedang ini legenda yang terkenal. Kemungkinan Kizaru mewakili Yamato Takeru yang kemudian gugur dalam pertarungan melawan monster. Kita pikir di masa depan Kizaru akan menghadapi Teach dan bertarung tim dengannya sampai pada akhirnya Teach mewakili lubang hitam dengan kegelapannya. Lubang hitam adalah salah satu fenomena galaksi paling masif di alam semesta yang mampu melahap seluruh bintang atau galaksi, menyerap atau membelokkan cahaya apapun yang mendekatinya. Secara simbolis masuk akal jika Kizaru jatuh ke tepi. Untuk apa? Kita pikir bagaimanapun pertarungan ini berlangsung, ini akan memungkinkan pihak lain, terutama topi sirami, untuk mengejar ketinggalan dalam perebutan tahta Raja Bajak Laut. Kizaru juga akan dapat meninggalkan pesan kepada teman-temannya, terutama sekutu laut dan generasi masa depan seperti Koby, Helmeppo, Cruz, Hibari, dan lainnya, termasuk Smoker dan Tashig. Kizaru akan meninggalkan jejak yang akan diikuti orang lain, jejak cahaya dan harapan. Dia akan meninggalkan pesan bahwa bajak laut topi jerami bukanlah orang yang harus dikejar. Kizaru akan meninggalkan sinyal itu dan jalan menuju keadilan yang sangat dia yakin. Lalu keadilan yang tidak jelas menjadi keadilan yang jelas. Cahaya harapan yang menyinari pasukan angkatan laut agar bisa terbebas dari belenggu kekuasaan sehat. Mereka akan hidup berdampingan dengan Nika dan pada akhirnya membebaskan dunia. Itulah masa depan yang Kizaru pertaruhkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.